Raja Spoiler. Setelah memastikan bahwa dugaan mereka adalah benar, bahwa pasta kacang dan kecap yang diletakkan di bawah Pun Pinus rasanya lebih lezat, mereka pun akhirnya memberitahu pada Dayang Utama dan Dayang Kepala. Janggem pun diperintahkan oleh Dayang Han untuk membuat makanan dari pasta kacang dan kecap untuk Raja. Saat mencicipi makanan tersebut, Raja sangat senang karena rasa pasta kacang dan kecap kembali lezat seperti dulu. Raja pun menanyakan, apa penyebab dari perubahan pasta kacang dan kecap yang sebelumnya. Ternyata rahasianya adalah serbuk sari dari pohon pinus, di mana serbuk sari mampu membantu fermentasi dari pasta kacang dan kecap, membuatnya menjadi lebih lezat. Atas usahanya ini, Dayang Han pun mendapat pujian dari Raja. Janggem meminta izin pada Dayang Han untuk bisa keluar dari istana. Dia ingin menemui Dr. Jung yang berada di kebun herbal. Tiba di kebun herbal, ternyata Dr. Jung sedang mengembiakan lebah, guna untuk mengetahui apakah sengatan lebah bisa digunakan untuk media akupuntur. Penelitian ini dilakukan oleh Dr. Jung setelah ada seseorang prajurit yang tersengat lebah di satu titik akupuntur, dan tiba-tiba seluruh penyakitnya menjadi hilang. Saat Dr. Jung dengan semangat membicarakan ini pada Janggem, tiba-tiba Mi Junho datang dengan beberapa anak buahnya. Beberapa anak buahnya itu mengalami sengatan lebah di wajahnya, karena mendengar kabar bahwa sengatan lebah mampu menyembuhkan penyakit. Namun kesalahpahaman ini sudah terselesaikan. Dr. Jung pun meminta pada Mi Junho agar menyebarluaskan ini, bahwa berita medis ini bohong dan belum teruji, dan disebarluaskan oleh orang gila. Mendengar itu, Janggem memohon pada Dr. Jung untuk menjadikannya kelinci percobaan, agar indera perasanya bisa kembali. Namun di sini Dr. Jung menolak, karena ada beberapa orang yang mati hanya karena tersengat lebah. Dia pun berjanji pada Janggem untuk menemukan cara lain agar bisa mengembalikan indera perasa Janggem. Mi Junho yang mendengar Janggem kehilangan indera perasanya mencoba menghiburnya dengan menceritakan tentang pemusik hebat yang tak bisa mendengar. Mendapat cerita itu, Janggem sedikit terhibur. Dan setelahnya, Mi Junho pun meminjamkan buku medis pada Janggem, tanpa mereka ketahui bahwa Gembyong melihat kedekatan mereka berdua. Yungro mencatat setiap buku yang dibaca oleh Janggem, dan menceritakan bagaimana cara Dayang Han melatih Janggem kepada Gembyong. Gembyong pun termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Dayang Choi yang melihat Gembyong berlatih sesuai dengan ajaran dari Dayang Han tentu marah-marah, karena merasa teknik pengajarannya tak dihargai. Gembyong pun beralasan bahwa dia ingin mengalahkan Janggem, jadi harus tahu metode seperti apa yang sedang dijalankan oleh Janggem. Dayang Choi pun langsung meminta Yungro untuk menjelaskan secara detail apa yang sedang dilakukan oleh Janggem dan Dayang Han. Mendapat informasi dari Yungro bahwa Janggem sering membaca buku medis dan dia dilatih oleh Dayang Han untuk tidak mencicipi makanan, Dayang Choi jadi teringat bahwa dia pernah melihat Janggem sedang mengobrol dengan seorang perawat. Saat ia tanya perawat itu menjelaskan bahwa Janggem pernah kehilangan indera perasanya akibat dari kelumpuhan tempo hari. Namun sekarang indera perasanya mulai membaik. Tapi di sini Dayang Choi mulai curiga. Dia pun mengatur sebuah siasat dengan bantuan Yungro. Tibalah kompetisi untuk menciptakan hidangan baru, di mana makanan yang menjadi juara satu akan disuguhkan kepada Raja. Dan sebagai jurinya, Dayang Jung menunjuk Dayang Han dan Dayang Choi. Setiap orang sudah membawa hidangan buatannya masing-masing, dan waktunya penilaian. Banyak yang mendapatkan pujian dari Dayang Choi dan Dayang Han. Dan tibalah mencicipi hidangan dari Yungro. Saat mencicipinya, Dayang Han pun langsung menunjukkan gelagat yang aneh. Namun ia tak mengatakan sesuatu. Setelah mencicipi hidangan dari Yungro, kini giliran Janggem untuk dinilai. Saat mencicipi nasi bambu buatan Janggem, Dayang Choi sangat terkejut karena nasi bambu buatan Janggem sangat enak. Namun rencana jahat tidak sampai di situ. Dayang Choi
menyuruh setiap peserta untuk saling tukar-menukar dan saling mencicipi hidangan masing-masing. Dan disinilah rahasia Janggem akhirnya terbongkar. Saat ia mencicipi hidangan dari Yungro, hidangan tersebut dibuat sengaja oleh Yungro terasa asin. Namun Janggem malah memujinya, mengatakan bumbunya yang pas dan rasanya yang enak. Dayang Choi langsung memberitahu Dayang Utama tentang kejadian ini. Janggem pun segera dipanggil untuk menghadap Dayang Utama. Dia pun diuji oleh Dayang Jung untuk mencicipi 3 mangkok air yang telah dicampur oleh gula, garam, dan cuka. Janggem pun hanya menduga-duga dan asal menebak. Dan pada akhirnya Dayang Jung pun tahu bahwa indera perasa Janggem telah hilang. Karena yang sebenarnya dari ketiga mangkok itu hanya berisi air. Dayang Choi pun meminta pada Dayang Jung untuk segera mengeluarkan Janggem dari istana. Namun, di sini Dayang Han langsung membela bahwa dia berkeyakinan Janggem dapat menciptakan makanan yang enak walau tanpa dicicip. Dayang Choi yang tak percaya bahwa ada seorang tukang masak yang mampu membuat makanan enak walau tanpa dicicip menantang Dayang Han untuk membuat hidangan dari daging ikan paus, di mana belum pernah ada koki yang membuat hidangan dari daging tersebut. Jika Janggem menang dan mampu membuat makanan enak dari daging tersebut, maka Dayang Choi akan membiarkan Janggem tetap berada di istana dan tanpa menuntut apa-apa. Namun, jika Janggem kalah dan tak mampu membuat makanan lezat dari daging tersebut, maka Dayang Choi meminta pada Dayang Jung untuk segera menuntut Dayang Han atas permasalahan ini. Mau tak mau, Dayang Han pun menyetujuinya. Dayang Han pun meminta pada Janggem untuk mempersiapkan diri atas tuntutan dari Dayang Choi. Janggem segera pergi ke kebun herbal, menemui Dr. Jung, memohon pada Dr. Jung untuk menjadikannya kelinci percobaan sengatan lebah. Awalnya, Dr. Jung pun menolak. Namun, melihat kebulatan tekad dari Janggem, dan Janggem mampu meyakinkan Dr. Jung bahwa jika tidak dicoba maka tidak tahu akan hasilnya, maka Dr. Jung pun bersedia untuk melakukan hal itu kepada Janggem. Sengatan lebah itu akhirnya dilakukan kepada Janggem. Meski reaksi setelahnya Janggem mengalami gatal-gatal, namun ia tidak mau meminum obat penawar, karena dia takut keampuhan sengatan lebah tidak akan bekerja. Namun, meski telah menunggu beberapa lama, indera perasa Janggem masih mati rasa. Janggem mencoba mempersiapkan diri untuk kompetisi yang akan datang. Dia pun mencari tahu tentang daging ikan paus itu seperti apa. Dari buku resep milik ibunya, ia tak menemukan catatan tentang daging ikan paus. Dia pun pergi menemui Gang Duku yang sedang bekerja sebagai koki kerajaan. Saat menemui Gang Duku, ternyata bapak tua itu sudah mempersiapkan sebuah obat mujarab untuk mengembalikan indera perasa Janggem. Dia membawa sebuah kantong empedu yang harus dijilat oleh Janggem. Saat menjilat itu, Janggem merasakan rasa yang sangat pahit. Namun di sini Janggem belum sadar akan satu hal. Dia pun malah bertanya tentang daging ikan paus itu seperti apa kepada Gang Duku. Gang Duku pun mulai bercerita bahwa daging ikan paus mirip seperti daging sapi. Namun Janggem tak percaya, ada daging ikan yang mirip daging sapi. Di tempat yang berbeda, Dayang Choi kembali mendapat bantuan dari kakaknya, berupa resep yang cocok digunakan untuk daging ikan paus. Dan waktunya kompetisi untuk dimulai. Daging ikan paus yang besar itu mulai dibagikan. Janggem dan Dayang Han bingung, mau dibuat apa daging tersebut. Hal itu berbeda dengan Dayang Choi dan Gembyong yang langsung bekerja karena mereka sudah mendapatkan resep yang cocok untuk daging ikan paus. Setelah mencicipi tekstur dari daging tersebut, Janggem pun mulai menerka bumbu seperti apa yang cocok dengan daging tersebut. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya makanan mereka pun selesai dan siap untuk dinilai. Kira-kira siapa yang akan jadi pemenangnya? Penasaran? Tunggu video spoiler berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.